Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ayo kita sama-sama lagi tepuk tangan dari tempatnya masing-masing. Sangat praktisi ya apoteker Ika ini di dalam memberikan penjelasan. Jelas banget. Mudah-mudahan manfaat untuk para praktisi apoteker semuanya. Sekali lagi terima kasih Apoteker Ika. Ternyata memang tidak mudah ya untuk penanganan COVID-19 pada hipertensi. Karena selain memperhatikan infeksi COVID-19-nya, juga kondisi hipertensinya. Dan sebagai apoteker, kita perlu memperhatikan kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, dan juga kepatuhan minum obat. Sekali lagi, catat dulu pertanyaan-pertanyaan untuk apoteker Ika. Dan saya ingatkan pada saudara sekalian, ini Bu Engko, apoteker Engko, apoteker Ika, peserta sampai jam ini adalah 1.487 apoteker, hampir 1.500 ya, luar biasa membanggakan. Dan pada para peserta, mohon dicek pada bagian chat, karena pada bagian chat ada dari panitia yang akan ditunjuk nanti untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, jadi kalau bisa dihubungi, nanti Anda siap-siap. Kalau masih pakai daster atau pakai kaos oblong atau pakai sarung, bisa berbenah dulu ya. Saudara sekalian, kita masuk pada sesi yang ketiga. Presenter ketiga kali ini adalah Apoteker Widiati. Beliau adalah sarjana farmasi lulusan Unpad pada tahun 89, kemudian apotekernya di Universitas Indonesia pada tahun 1991. Beliau juga melakukan observasi hospital farmasi di 12 rumah sakit di Australia pada tahun 1995. Dan Apoteker Widiati bergelar Master Clinical Pharmacy pada tahun 1999 dari University of Queensland, Australia. Dan doktor diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013. Ya. Dan mengompletti apoteker kita, Apoteker Widiati ini termasuk yang punya pistol karena kolonel Angkatan Laut. Betul ya, Apoteker Widiati. Jadi jangan macam-macam ini sama Apoteker Widiati. Apoteker Widiati juga practicing clinical pharmacy in hospital untuk critical care, kemudian teaching clinical pharmacy di UGM dan juga di Ubaya, anggota pada bidang farmasi klinik di Svarsi, tim ahli ISO di Badan POM, dan juga memiliki International Award dari FIP International Travel Award California 2003 dan ILAA Travel Award di Washington tahun 2013. Saat ini penata laksanaan COVID-19 pada pasien dengan gangguan ginjal dan hepar yang akan disampaikan oleh Apoteker Widiati. Waktu kami persilahkan. Monggo, Apoteker Widiati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul, moderator kita yang sangat semangat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa share mengenai bagaimana penata laksanaan COVID pada pasien dengan gangguan ginjal dan hepar. Apakah sudah tampak di layar sesuai dengan ini Pak Fauzan? Sampun. Sudah ya. Tinggal di slideshow ya, itu masih. Slideshow, ya, nah sudah ya. Oke. Terima kasih. Monggo. Saya mulai Pak Nurul. Ya. Jadi mengapa judul ini diangkat? Tentunya karena kita sebagai apoteker klinis yang berpraktek dimanapun, kita perlu mempertimbangkan perlukah kita menyesuaikan dosis pada pasien penderita COVID yang memiliki gangguan ginjal atau gangguan liver. Jadi ini mari kita bahas setelah beberapa slide, nanti teman-teman akan semakin jelas. Untuk mengawali, saya akan mengantar terlebih dahulu dengan gambar ini sedikit menjelaskan patofisiologi, bahwa seperti tadi sudah disampaikan beberapa pembicara sebelumnya, bahwa virus SARS-CoV-2 berikatan dengan reseptor ACE ini di seluruh mukosa saluran nafas, bahkan hingga ke saluran cerna. Ya. Jadi ternyata tadi juga sudah disinggung oleh Bu Ika bahwa reseptor ACE ini ada di mana-mana. Ya.
Namun yang menimbulkan keparahan karena dia di saluran nafas masuk lewat mukosa hidung, mata, dan mulut, sehingga mengapa kita menggunakan APD di menutupi organ kita yang itu, karena untuk mencegah masuknya, dan setelah masuk di sini, dia akan paling parah ini menyerang paru memang. Dan setelah berikatan dengan reseptor ACE akan dilepaskan sitokain atau faktor inflamasi yang lain, sehingga disebut sebagai kondisi cytokine storm. Ini bisa kita lihat terjadinya badai pada pasien, bukan berarti pasiennya terus jadi kemerahan terus atau tidak, tetapi dengan temperatur yang tinggi dan leukositosis. Jadi mohon hati-hati teman-teman menginterpretasikan leukositosis pada pasien COVID bukan seperti pada infeksi bakteri. Jadi bukan berarti leukositosis di situ karena dia juga ada infeksi bakteri, belum tentu. Karena memang masifnya inflamasi yang terjadi akibat pelepasan badai sitokain ini, sehingga leukositosis pun ikut naik, bahkan hampir belasan ribu per milimeter kubik ya. Jadi persis kayak infeksi bakteri, namun hati-hati menginterpretasikan ini. Dan selanjutnya mengapa sampai dengan parah, meskipun ini hanya pada kurang lebih 19% saja, karena 81% sembuh sendiri, terutama ketika daya tahan tubuhnya baik. Ya. Jadi pasien kondisi ini menjadi memburuk, terutama karena menyerang alveoli. Jadi sitokain akan menginfiltrasi alveoli. Di sini sudah akan muncul trombosis dan lain-lain, sehingga menimbulkan ARDS atau acute respiratory distress syndrome. Bahkan bisa berlanjut jadi sepsis. Sepsis ini kemudian yang akan menimbulkan gagal organ. Salah satunya gagal ginjal dan hati. Oleh karena itu, topik ini menjadi pelengkap pemahaman kita terhadap COVID dan bagaimana kita bisa berpartisipasi memberikan pelayanan farmasi ini. Jadi sekilas manifestasinya bisa mild, severe, atau critical. Disebut severe ketika nilai PF ratio yang menjadi pertaruhan kita adalah nilai PF ratio di atas kurang dari 300 tapi di atas 100 itu masih tergantung disebut severe. Ya, sudah ada sesak di sini. Dan saturasi oksigen juga sudah turun hingga kurang lebih sampai dengan 93%. Padahal yang normal sebaiknya 100 memang. Dan kalau sudah turun di bawah 100 nilai ARDS-nya, atau PF ratio-nya, maaf, PF ratio itu rasio antara PaO2 dan FiO2. Kurang dari 100, maka pasien sudah kita sebut sebagai masuk kondisi kritis dan harus didorong ke ICU. Nah, di sana apakah langsung pakai ventilator? Belum tentu, tetap akan dicobakan NIV dulu, baru kalau memang NIV gagal, baru lanjut ke ventilator. Namun, pada pasien kritis ini sudah indikasi masuknya obat-obat suportif, seperti kortikosteroid. Salah satunya, bahkan bila perlu, trombolitik. Ya, di Amerika sudah dicobakan trombolitik, alteplase, dan hasilnya sangat baik. Ya. Cuma di Indonesia ini belum diwajibkan. Nah, sekarang bagaimana peran kita? Kita ketahui pada pasien-pasien yang memiliki underlying disease sebelumnya, misalnya pasien CKD atau pasien dengan sirosis, lalu dia terinfeksi COVID, kan bisa saja kondisi ini terjadi. Ya. Pasien yang mendapat gagal ginjal karena dia terinfeksi COVID. Cuma nanti saya jelaskan pada gagal ginjal step mana ya yang disebabkan komplikasi dari COVID. Tidak terjadi pada semua stase. Jadi kita sendiri perlu memikirkan penata laksanaan komorbid atau underlying disease ini karena masing-masing saling memperburuk kalau tidak tertata laksana dengan baik. Jadi vice versa, ini berlaku kebalikannya. Nah, kita masuki karena topik saya membahas mengenai penyakit ginjal, maka kita masuki dengan penyakit ginjal. Dan kita ketahui ada 3 kategori, yaitu AKI, acute kidney injury, yang ditandai dengan penurunan secara cepat fungsi renal, dan kita bisa melihat pada kondisi ini terjadi peningkatan kreatinin dan juga blood nitrogen atau BUN. Ini terjadi cepat, hitungan jam hingga beberapa minggu, maksimum 3 bulan. Lebih dari 3 bulan maka sudah beralih menjadi chronic kidney disease. Di sini penurunan fungsi ginjal secara perlahan ditandai sama dengan peningkatan BUN, penurunan clearance atau peningkatan kreatinin, dan tanda-tanda atau simptom dari uremia.
Dan yang ketiga, ini yang kita sebut sebagai ACKD, ini mungkin baru belum terlalu lama dipopulerkan istilah ini, yaitu pada pasien yang sudah mengalami chronic kidney disease, namun semula sebelum mengalami ACKD, dia stage-nya misalnya stage 3. Oleh karena dia diare atau muntah-muntah misalnya, tidak terrehidrasi dengan baik, akibatnya stage-nya jadi turun kalau dihitung. Atau kreatinnya tambah naik. Kondisi ini disebut pasien sedang mengalami akut on CKD. Dengan pemberian rehidrasi pada pasien seperti ini diharapkan bisa mengembalikan fungsi ginjal ke sebelum diare tadi. Jadi kalau semula stage 3 mengalami penurunan menjadi bisa stage 4 atau bahkan kalau dihitung dengan Cockcroft jadi stage 5. Dengan pemberian rehidrasi ini bisa akan kembali ke stage 3 lagi. Ini yang disebut sebagai ACKD, Acute on Chronic Kidney Disease. Untuk AKI kita kenal ada klasifikasi berdasarkan rifle. Rifle itu singkatan, bukan karena saya tentara terus senang kata-kata ini, karena ini menunjukkan pistol ya. R-nya risk, injury, failure, loss, dan ESKD. Kita sebut injury kalau peningkatan serum kreatinin 2 kali nilai baseline atau nilai semula. Atau ditandai dengan urin output kurang dari 0,5 mili per kilo dalam 12 jam. 0,5 mili per kilo per jam dalam 12 jam. Jadi kalau seseorang dengan berat badan 60 kilo, maka kalau dalam 12 jam urinnya kurang dari 360, maka itu kita sudah kategorikan orang itu sudah mengalami injury dari akinya. Ya, tetapi kalau loss, ini persisten acute renal failure, ya, dengan lebih dari 4 minggu ya, penurunan fungsi ginjalnya. Jadi dari kriteria ini kita semakin jelas mengkategorikan pasien ini naik kreatinnya, jangan teman-teman langsung, wah ini gagal ginjal ini. Kita lihat dulu, ya, dia termasuk AKI yang jenis mana. Karena risk, injury, dan failure ini sangat besar kemungkinannya untuk bisa kembali lagi, reversible. Kecuali untuk beberapa obat tertentu yang menimbulkan kerusakan secara direct, toksin terhadap renal cell, baik tubulus maupun di medula ataupun di internal interstitial, itu mungkin tidak akan kembali. Tetapi mayoritas kalau masih dalam tahap-tahap ini sangat besar akan kembali. Kemudian ini penyakit ginjal kronik, ini saya kira teman-teman sudah paham. Dan penyakit ginjal kronik ini stasenya ada 1 sampai 5. Inilah yang perlu kita sesuaikan dosisnya. Ya. Mengapa perlu disesuaikan? Karena di sini sudah terjadi kerusakan struktural dari ginjal. Dan kalau diberikan dengan dosis tetap, tidak ada penyesuaian, bisa terjadi kumulasi. Dan kumulasi ini akan memicu munculnya efek samping obat. Ya. Saya pernah pengalaman tidak menyesuaikan dosis, saya ingin coba, dan ternyata betul. Hari ke-10, meropenem saya berikan pada end-stage renal disease, dan dengan klinisi kita sepakat, tidak usah disesuaikan dulu. Karena begitu disesuaikan memang efek antibiotik jadi nurun ya. Tapi apa yang terjadi? Di hari ke-10 muncul rash. Padahal hari ke-1 sampai 10 tidak ada reaksi apa-apa. Jadi itu betul-betul menunjukkan akumulasi obat ini. Nah sekarang bagaimana pada pasien dengan COVID-19? Penyakit ginjal pada COVID-19 kita kategorikan bisa AKI atau kronik. Misalnya bisa sebagai penyakit penyerta di sini terutama ya. Nah untuk penyakit ginjal AKI, ini bisa saja terdapat pada pasien COVID akibat MODS karena dia mengalami sepsis. Sepsis yang disebabkan oleh virus itu sendiri ataupun bakteri. Ya. Bagaimana teman-teman membedakan ini sepsisnya karena virus atau bakteri? Lihat left shift-nya ada apa tidak. Kalau ada nilai pergeseran nilai ke kiri atau left shift, maka menunjukkan itu pasti infeksi bakteri yang memicu sepsisnya. Namun jangan dilupakan bahwa virus pun bisa memicu sepsis dengan tanda-tanda sesuai dengan sepsis campaign atau kita kenal sebagai SOFA score. Atau bisa juga AKI-nya tampil sebagai komplikasi dari COVID, khususnya pada pasien yang terinfeksi berat. Tidak pada yang ringan. Ya. Tapi pada berat sampai dengan kritis itu mungkin sekali
mediator inflamasi akan menginfiltrasi, ini terutama di CD448, CD40, CD56, ya, akan menginfiltrasi di interstisial ginjal, sehingga mengapa terjadi fibrosis dan apoptosis dari sel ginjal itu sendiri, atau nefron. Juga ini beberapa mekanisme yang lain, aktivasi C569 kompleks, kemudian kita tadi juga ada disebutkan oleh Bu Ika bahwa reseptor ACE juga terdapat di ginjal, ACE2 khususnya. Ini juga akan berpengaruh terhadap mengapa sampai terjadi AKI pada pasien dengan COVID-19. Namun sekali lagi saya tekankan tidak terjadi pada yang ringan. Sangat besar pada pasien kritis malah, yang paling besar peluangnya untuk terjadi AKI. Dan itu pun ada dua kemungkinan. Apakah dia sebagai MODS, akibat sepsisnya, atau sebagai infiltrasi di sini.